warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Di sini saya akan membahas kesimpulan mengenai materi pengantar pendidikan. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai pengertian pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, dasar tujuan, dan konsep-konsep dasar pendidikan. Disiplin ilmu berfokus pada pemahaman tentang pengembangan dan perencanaan kurikulum, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, dan masalah-masalah sosial dalam pendidikan. Dalam itu, pengantar pendidikan juga membahas berbagai teori pendidikan dan filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan sistem pendidikan. Karakter pendidikan juga menjadi landasan bagi mahasiswa, calon guru, atau calon tenaga pendidik lainnya untuk memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan sehingga mereka dapat menjadi pendidik yang efektif dan berkualitas. Pendidikan dan asas pendidikan. Hakikat pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Asas juga berarti prinsip pendidikan yang berisi ketentuan-ketentuan dasar yang dijadikan pedoman terkait pelaksanaan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang baik. Karena asas menjadi tumpuan dalam berpikir baik perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Maka ini berkaitan dengan hasil yang didapatkan. Ada 3 asas pendidikan. 1. Asas Tuturi Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dan belajar. Sebagai suatu sistem dan realitas pendidikan, sistem pendidikan mengandung proses pendidikan khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung. Mencapai tujuan pendidikan, proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran tujuan nasional. Realitas pendidikan adalah kondisi aktual dari sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah yang meliputi aspek-aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, sistem penilaian, sarana dan prasarana, serta kualitas pendidikan dan peserta didik. Dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merujuk pada peran dan manfaat yang dimiliki oleh lingkungan pendidikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Fungsi ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik, baik secara individual maupun secara sosial. Lingkungan pendidikan adalah kondisi fisik, sosial, psikologis, dan budaya tempat pembelajaran terjadi. Beberapa jenis lingkungan pendidikan yang umumnya diantaranya adalah 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sosial, 3. Lingkungan sekolah, 4. Lingkungan fisik, 5. Lingkungan teknologi. Keilmuan dan pendidikan. Struktur keilmuan adalah cara pengorganisasian atau klasifikasi bidang ilmu pengetahuan yang memungkinkan untuk memahami berbagai jenis ilmu pengetahuan dan hubungan antara mereka. Struktur keilmuan memudahkan kita dalam memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan berkaitan satu sama lain dan bagaimana mereka berkembang dari waktu ke waktu. Struktur pendidikan adalah cara pengorganisasian atau klasifikasi sistem pendidikan suatu negara atau wilayah yang mencakup jenjang kurikulum, metode pengajaran, dan tata cara evaluasi terstruktur. Pendidikan memberikan rangkaian jelas dan tekstur bagi para pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran.